panitia. Nggak bisa. Antum saya yang Pak Anies. Kalau memang ini tidak perlu ada nih. Bukan. Bukan antum saya yang Pak Anies. Kita nggak mau kejebak Pak Anies. Sebaiknya. Kalau kita masih yang Pak Antum panitia bukan? pekerjaan hari ini. Ya, siapa Kalau dia? peserta udah diam. Jangan ngomong antum. Jangan mendeskripsikan bendera lele itu dengan Bukan. Merah putih aja, merah putih. Jadi ini namanya jurus tukang sate. Dan ketahuan ini sesuatu yang setiap saat terulang. Jadi seperti orang yang lagi membuat sate, dia sendiri yang mengiris-ngiris dagingnya, dia yang menusuk, dia yang membakar, dia yang menghidangkan, sebentar dia yang cuci piringnya. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka, para pencoleng-pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Apa yang dipertontonkan oleh para pendukung Anies Baswedan ini adalah lelucon. Kita tahu sendiri bagaimana para kadrung ini dan begitu pun juga sejenisnya di dalam melakukan gerakan itu sangat mudah terbaca. Jadi dengan adanya bendera yang terpasang di lokasi atau di arena deklarasi pencapresan Anies Baswedan, lalu kemudian ada panitia yang seolah-olah melarang dan menghentikan pemasangan itu, ini lagu lama sebenarnya. Jadi motifnya sama selama ini ketika misalnya tiba-tiba mereka berteriak soal PKI dan mereka menemukan atribut-atribut PKI yang lucu, orang-orangnya tidak ada. Jadi hampir sama dengan ini. Dia sendiri yang pasang benderanya, lalu seolah-olah bahwa itu dipasang oleh tamu atau orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dan inilah caranya mereka melakukan bersih-bersih, seolah-olah agar Anies Baswedan ini tidak lagi diklaim sebagai calon presiden yang akan memanfaatkan politik identitas. Nah, keuntungannya karena rakyat sudah cerdas, rakyat tahu bahwa lakon yang dimainkan ini hanya sandiwara. Karena ini mudah terbaca. Jadi sekali lagi ini sesuatu yang setiap saat terulang. Jadi seperti orang yang lagi membuat sate, dia sendiri yang mengiris-ngiris dagingnya, dia yang menusuk, dia yang membakar, dia yang menghidangkan, sebentar dia yang cuci piringnya. Jadi ini namanya jurus tukang sate. Dan ketahuan, semua juga orang tahu bagaimana Anies Baswedan pada tahun 2017 oleh tim-timnya mengkapitalisasi agama sebagai salah satu alat politik untuk memenangkan di pilkada. Dan di tahun 2024 nanti ketika Anies maju menjadi calon presiden, hal yang sama pasti akan terjadi. Kenapa? Karena orang-orang yang di belakang Anies ini, dia hanya percaya diri bergerak kalau memakai label agama. Apalagi memang agama ini kalau dibawa-bawa dalam konteks politik, orang kelihatan terhormat. Orang kelihatan normal dibandingkan orang lain. Dan itu juga akan memudahkan mereka memobilisasi masyarakat-masyarakat yang tidak paham persoalan. Karena masyarakat kita ini, kalau orang sudah bicara agama, itu mereka semua pada manut. Karena seolah-olah mereka akan dibawa masuk ke dalam surga. Padahal sebaliknya, justru mereka dibawa ke jurang yang paling dalam.
Jadi saya kira lakon-lakon seperti ini jangan lagi diulangi karena mudah terbaca. Kita juga berharap rakyat pahami ini semua sebagai bagian daripada sandiwara yang dilakukan oleh para pendukung Anies Baswedan, supaya kelihatan Anies Baswedan ini bersih dari politik identitas. Nah, untuk membuktikannya kita lihat saja pada prosesnya nanti, karena ini kan masih lama, masih ada 2 tahunan ini orang akan bergerilya memainkan lakonnya masing-masing. Tetapi dari indikasi-indikasi yang selama ini ada, peluang bagi mereka untuk memainkan politik identitas saya kira sangat besar, dan kita berharap rakyat tidak ikut-ikutan pada mereka. Kita menginginkan ke depan ini yang terpilih menjadi presiden adalah orang-orang nasionalis yang religius, sehingga keterpaduan antara politik kebangsaan dan religiusitas masyarakat Indonesia itu bisa nyatu. Tentu saja kalau kita bicara religiusitas, ya basisnya harus pengetahuan agama yang humanis, bukan yang ekstrim kanan yang mengkapir-kapirkan orang. Karena bagaimanapun juga Indonesia ini adalah mayoritas umat Islam, sehingga kita berharap mereka ini tidak gampang digiring oleh isu-isu yang sifatnya agamis, tetapi pada prinsipnya mereka itu lakukan untuk kepentingan politiknya. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati. Salam Nusantara.